Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya Tevika. Sholat berjamaah berjalan dengan lancar. Bahkan semuanya sempat tertegun. Mereka tak menyangka bahwa Niko benar-benar bisa menjadi imam sholat berjamaah. Niko yang pecicilan, fuckboy, memiliki mantan yang entah sudah tersebar di mana saja, mampu melaksanakan segala syarat yang diberikan Reni itu rasanya mustahil. Namun sekarang, itu tadi beneran loh, bukan audio kan? Tuduh Reno yang membuat semua orang yang bersiap akan menyantap makanan ke mulut mereka berhenti dan beralih menatap Niko. Mereka juga sama penasarannya dengan Reno, namun ditahan sampai selesai. Tapi sepertinya Reno tak tahan dan menyuarakan apa yang ada dalam kepalanya. Ya siapa lagi kan gak ada yang jadi imam selain gue. Lagian lo gak ada sopan-sopannya ya sama gue. Gue ini lebih matang dari lo. Suka-suka gue dong. Ingat ya, gue itu abangnya Reni. Otomatis lo adik ipar gue dong. Mau itu lo udah om-om atau masih muda, sekalipun lo tetap ada ipar gue. Harusnya lo yang manggil kakak ipar. Reno bersikeras, dasar bocah. Lo beda 5 menit sama Reni, beda 5 tahun sama gue. Jadi lo tetap adik sama gue. Gak ada sejarahnya yang gue manggil kakak ipar sama bocil kayak lo. Ih, amit-amit. Niko bergidik ngeri. Tentu saja Reno ini 5 tahun di bawahnya. Mana mungkin. Ini sangat memalukan. Sudah, lanjutkan makannya saja. Kalian ini sudah besar tapi masalah kecil saja dipermasalahkan. Fadli menengahi. Iya pak. Oh ya pak, dapat salam dari Raihan. Katanya tadi gak sempat ketemu sama Prabu. Kerja harus balik ke Makassar. Ada acara katanya. Jangan panggil papa, Prabu. Kamu sudah menjadi bagian dari kerajaan ini, jadi wajib mengikuti apapun syarat yang ada di kerajaan ini. Niko hanya bisa melongo tak percaya. Kemana wajah garang mertuanya tadi? Sekarang benar-benar berbeda. Raihan, teman kamu yang suka main tok-tok sama ratu saya, anak yang kurang ajar itu. Niko mengangguk sebagai balasan. Iya pak, Prabu. Rasanya gagu. Pasalnya semua orang menatapnya. Lihatlah tatapan berbeda-beda dari keluarga Reni. Pamannya yang menatapnya tak suka, neneknya yang memang sejak awal sudah menolak. Gak apa-apa, kamu harus adaptasi. Itu ucapan Yani yang memang duduk berdampingan dengan putranya. Iya bun. Ren, kamu gak ambilin makanan buat suami kamu? Lihat, hanya dia yang belum ambil makanan ke piringnya. Kamu itu sebagai istri harusnya peka dong. Suami itu dilayani. Emang harus banget, kan punya tangan sendiri. Elak Reni, kenapa ia harus terjebak di suasana seperti ini sih? Udah jangan banyak membantah, turuti saja. Itu udah kewajiban istri, hanya melayani suaminya. Berdiri dan ambilkan makanan yang suamimu mau. Reni mengangguk pasrah. Saat berada di samping Niko, ia melayangkan tatapan penuh permusuhan. Ayo sayang, kok diam aja? Mata Reni melotot tak percaya. Apa tadi sayang? Mengapa kata itu rasanya tak enak sekali didengarnya? Bahkan terkesan mengerikan dan membuat bulu kuduk merinding. Reni dengan sangat terpaksa mengambilkan menu makanan yang ada di hadapan mereka. Segini cukup. Niko mengangguk. Baru saja hendak melangkah kembali ke kursinya, panggilan Niko membuatnya terhenti. Sayang, airnya mana? Reni berbalik lagi untuk mengambilkan air minum dan menuangkannya ke dalam gelas. Hendak kembali lagi, Niko memanggilnya. Yang, sayurnya habis, tambahin dong. Niko menyodorkan piringnya yang memang sudah ludes. Hanya tinggal sepotong ayam yang tersisa dengan tulangnya. Nasi juga hanya setengah. Sayur sudah habis. Reni mengambilkan apa yang Niko butuhkan. Melihat pemandangan itu, para keluarga hanya tersenyum. Aura pengantin baru beda ya, tapi tidak dengan Reno. Ia tahu adiknya. Ia
tahu segala ekspresi adiknya. Airnya habis lagi, ambilin lagi dong sayang. Ya Allah, rasanya Reni ingin memutilasi Niko sekarang juga. Jika seperti ini terus, ia kapan bisa makan? Lagi dan lagi dengan keterpaksaan yang sekarang yang begitu tampak nyata. Nih, Reni bahkan meletakkan gelasnya dengan sedikit tenaga hingga sangat kontras dengan meja yang memang dilapisi kaca juga. Bilang mau apa lagi sebelum gue pergi? Reni, yang sopan dong. Masa di depan mertua sikapnya seperti itu? Juga harusnya kamu lebih sopan manggil Nikonya. Selain dia lebih tua dari kamu, dia juga sekarang suami kamu. Jadi yang sopan. Reni mengalah. Memang benar ia menerima pernikahan ini kan hanya untuk Yani. Selainnya ia tak peduli. Maaf bunda. Melihat Reni yang pasrah, Yani menanggapinya dengan senyum tulus. Gak apa-apa, nanti adaptasi lagi. Tuh kan, kalau mertuanya begitu lembut, mengapa putranya sangat menyebalkan? Harusnya bunda jangan maklumin. Masa belum sehari aja udah solim sama istri, sama suami. Masa aku dilarang mandi di kamar mandinya, terus katanya sebentar harus tidur di sofa. Itu mencerminkan istri soleha gak? Semua mata memandang Reni. Mengapa sekarang malah dirinya yang ditatap tak suka oleh keluarganya? Emangnya salah? Reni benar. Anggi menegurnya. Bahkan terdapat nada geram di sana. Anu itu loh ma, bercanda doang. Nggak ada ya yang seperti itu dijadiin bercanda. Surga kamu itu sekarang ada pada suami. Kalau kamu durhaka sama suami dan ia tidak ridho atas apa yang kamu lakukan, otomatis kamu kehilangan pintu surga yang paling dekat. Emang kamu mau masuk neraka? Reni menggeleng. Sekarang minta maaf sama suami kamu. Reni berbalik menatap Niko yang tersenyum kemenangan. Melihat itu Reni mentalnya tak suka, bahkan matanya ia pelototkan. Tapi tentu saja tak cukup membuat Niko terintimidasi. Ia malah melihat Reni terkesan lucu. Maaf A. Niko menahan tawa. Benarkah Reni memanggilnya dengan sebutan apa tadi? A. Tanya Niko memastikan. Iya A Niko. Bolehkah Niko jungkir balik sekarang? Seorang Reni yang barbarnya subhanallah sekarang memanggilnya dengan sopan. Patut diacungi. Sekarang Niko juga memiliki kesempatan untuk membalas semua perbuatan Reni padanya selama ini. Lihat saja. Nah, gitu kan lebih enak didengarnya. Lagian kamu itu, ini Jogja, jangan kebiasaan pakai lo gue. Itu kebiasaan orang kota Jakarta. Harus sopan dan lembut pada siapapun. Apalagi sama suami, benar-benar harus baik dan sopan. Mengangguk adalah jalan terakhir. Toh ia tak akan menang. Ya sudah, kamu makan juga, sekalian beresin ya. Nah kan, sudah dapat siraman rohani. Belum makan sesuap pun, dan sekarang diperintahkan untuk membereskan meja makan. Semuanya beranjak pergi, tak terkecuali mertuanya. Ngapain lo masih di sini? Niko masih sibuk duduk anteng di tempatnya. Ia sepertinya tak mau meninggalkan kursinya tadi. Yang sopan atuh Neng, ingat kata ibunda ratu mertua, gak boleh nada suara istri lebih tinggi dari suami. Sopan, jangan gunakan lo gue. Padahal tadi udah bagus manggil AA. Berasa ada manis-manisnya gitu. Reni hanya melengos. Udah, sana ke kamar aja. Jangan gangguin gue apalagi sampai recokin. Gara-gara lo gue belum makan sesendok pun. Lo berhasil, gue gak selera makan lagi. Reni beranjak dan membereskan seluruh piring kotor yang ada di meja makan. Membawanya ke wastafel untuk ia cuci. Rasain, emang enak. Ini belum seberapa, tunggu yang lainnya. Niko benar-benar jahat. Ia melangkah meninggalkan Reni yang menatapnya tak percaya. Laki-laki memang tak peka ya. Sudahlah, mengapa juga ia berharap pada manusia yang tak ada faedahnya hidup di dunia ini. Tak berguna. Kita akan ke Bandung. Ucapan Niko membuat Reni menatap tak percaya. Mana mungkin ia akan meninggalkan kota ini?
Di sini banyak kenangan dan tentu saja ia masih kuliah. Gue masih kuliah, mana mungkin gue bisa tinggalin kota ini. Kalau mau pergi, pergi aja sendiri. Besok tinggal final, lagian kuliah online kan. Kerjaan gue di Bandung semua. Biar cabang di sini Adit yang urus. Semuanya udah membaik, jadi tugas gue udah selesai. Alasan apa lagi yang akan ia luncurkan? Reni tak paham lagi. Benar yang dikatakan oleh Niko bahwa ia hanya kuliah online. Jadi ia tetap bisa mengikuti jam kuliahnya dimanapun. Siap-siap, kita berangkat besok pagi. Kok cepet? Ya mau gimana lagi? Kerjaan gue udah banyak, menumpuk dan butuh tanda tangan. Jangan banyak drama dan protes. Mending ikutin apa kata gue. Gue juga udah bilang sama Prabu dan Ratu. Jadi gak ada alasan lo nolak atau apapun itu. Dengerin kata suami, bisa kan? Niko mengucapkan itu tanpa repot. Mau menengok ke arah Reni yang menatapnya garang. Ia sibuk dengan ponselnya, entah apa yang ia urus di sana. Lihatlah bagaimana lelaki ini begitu semena-mena. Bahkan ia sudah merencanakan segalanya tanpa konfirmasi lebih dulu pada dirinya. Enggak, gue gak akan pergi. Lo pikir lo jadi suami gue jadi harus nurutin semua kata-kata lo. Jangan harap ya, dasar om-om. Setelah mengucapkan itu, Reni keluar dari kamar, bahkan membanting pintu dengan keras. Ia harus curhat, dan tempat curhat terbaiknya itu sang mama, karena hanya Anggi yang benar-benar memahami dirinya. Tok-tok, Ma buka dong. Tak ada sahutan dari dalam. Ia menilik jam yang terpajang di dinding. Ini jam dimana mama dan papanya sedang menonton sinetron kesayangannya. Siapa lagi kalau bukan si selebaran. Dengan langkah cepat ia menuruni tangga untuk menghampiri orang tuanya. Baru saja hendak menegur orang tuanya sedang asyik membicarakan bagaimana kelanjutan kisah Aldebaran dan Andin yang katanya menjadi sinetron yang mencapai rating tertinggi selama 10 tahun terakhir. Kalau menurut Reni sih sinetron itu sudah tak begitu menarik, tapi bagi emak-emak katanya menguras emosi. Aldebaran yang cuek di segala situasi membuat para emak gregetan, dan sikap centil Andin membuat emak baper sendiri. Mereka belum tahu saja bahwa di dunia halu lelaki dan konflik seperti itu udah biasa, bahkan lebih seru. Rasain si Aldebaran ditinggalin Andin. Jadi suami kok cueknya kebangetan. Udah gitu banyak bohongnya lagi. Setelah ditinggalin baru kan nyesel dan pengen Andin balik dan jadi miliknya. Makanya Mas Al, kalau masih ada itu disayang. Jangan pas udah gak ada baru ngemis-ngemis minta maaf. Duh Pak, greget banget nih si film. Anggi dengan semangat mengadu pada Fadli yang hanya mengangguk-angguk saja sambil ikut menyelami drama yang tercipta. Kok respon papa gitu aja sih? Jangan bilang papa juga kayak Aldebaran suka bohong sama istri. Jangan sampai ya mama ketemu orang yang ngaku-ngaku jadi istri atau selingkuhan papa. Aku mutilasi junior papa sampai habis biar tahu rasa. Mendengar Anggi berucap seperti itu, Fadli hanya bisa mengelus dada. Mengapa drama sinetron sangat berpengaruh sih sampai dibawa ke dunia nyata pula? Udah Ratu, kita tidur saja. Kamu kalau dibiarin nonton sinetron suka ngehalunya kejauhan. Berapa kali sih aku bilang aku cintanya sama kamu, sayangnya kamu, dan akan selalu begitu. Kita akan sama-sama hingga jannahnya, insya Allah. Duh, papa suka gitu deh, suka ngancem. Janji deh gak akan buat drama lagi. Tapi papa harus janji kalau sampai ketahuan main di luar atau jajan, kita akan pisah. Dengan sayang, Fadli mengelus kepala Anggi. Iya sayang, untuk kamu apa sih yang enggak? Fadli menaikkan alisnya berniat menggoda. Tapi pada dasarnya wanita mudah dirayu dan digombal. Jadi deh Anggi tersipu. Baru saja akan melancarkan aksi lebih jauh, suara Reni lebih dulu menginterupsi. Dramanya udah selesai. Apakah Ratu Drama bersatu dengan Raja Drama? Kedua orang tua Reni menatapnya malas.
kalau ada penghargaan anak yang suka merecoki dan suka mengganggu kesenangan orang tuanya, pasti Reni akan menjadi juaranya. Baru juga mau mesra-mesraan, Reni sudah lebih dulu mengacaukan suasana. Suasana romantis yang sangat sulit tercipta karena kesibukan masing-masing. Masih aja suka gangguin orang tua ya. Anak Prabu yang paling cantik, baik hati, namun sedikit barbar. Reni tak peduli, baginya sindiran Fadli itu tak berpengaruh sama sekali. Udah, aku mau bilang, kok kalian ngizinin Aniko buat ke Bandung sih? Mana aku harus ikut lagi. Mama sama papa kok gak peka banget. Harusnya cari alasan gitu biar aku gak usah ikut. Akan ada acara keluarga kayak atau apa gitu. Anggi dan Fadli saling bertatapan mendengar dumelan Reni. Bahkan Reni langsung duduk di antara kedua orang tuanya. Sekarang Reni itu udah nikah. Tanggung jawab papa sama mama udah berpindah ke suami Reni. Jadi kalau suaminya ingin kamu ikut, berarti itu perintah. Kata Niko, dia harus mengerjakan banyak proyek dan itu tak bisa dikerjakan di sini. Gak mungkin dong, kami sebagai orang tua kamu tak mengizinkan. Mau bagaimanapun, sekarang kewajiban Rini bukan lagi untuk kami, tapi orang yang lebih berhak, suami. Tapi Ma, Anggi menggeleng saat Rini ingin membantah. Jangan kebanyakan tapi, ini keputusan kamu. Kami tidak pernah memaksa kamu untuk menerima Niko kan? Jadi lakukan dengan ikhlas, turuti perintah suami, oke? Reni mengangguk pasrah. Tak ada alasan lagi untuknya menolak jika mamanya saja tak menolak. Tak ada seorang pun yang akan menolong. Baiklah, mungkin ini jalannya. Ia harus ke Bandung. Tak ada salahnya ia bernostalgia di kota kembang itu. Ia juga rindu dengan wisata yang ada di sana. Tapi bagaimana jika ia bertemu dengan orang itu? Semoga saja tidak. Positive thinking Reni. Semoga dia tak lagi muncul di hadapanmu. Bersambung. Thank you for watching.